lebih tertarik di pancawarna? Mungkin ada kesukaan tersendiri dari Mas Tita atau ada pengalaman tersendiri? Kalau menurut saya itu kalau ke pancawarna itu bisa ke ikan pasar, bisa ke ikan bagus, Mas. Ya rekan-rekan ya, ini saya berada di kolam penetasan ya, pemijahan tadi Mas ya. Ya. Jadi ini ada berapa kolam? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Ada Mas Titanya ada 12 kolam pemijahan ya. Ini di Krukut ini memang dari Mas, hama burung Mas ya ini ya. Burung, terus apa? Capung tadi itu ya. Capung ya. Soalnya kalau nggak gitu nanti benih-benih ikan ini bisa habis kemakan burung, sama makanya harus dikasih parana seperti ini. Jadi pemijahan Mas Tita di sini Mas ini ya. Ya. Ini usia berapa Mas yang dibenih ini Mas ini? Kalau di benih ini usia kisaran 2 minggu kurang, Mas. Belum ada 2 minggu ini. Belum ya? ada 2 minggu ini, Mas. Ini dari 3 jantan 2 betina tadi Mas ya. Iya. Kalau untuk cuaca kayak gini Mas, kan kadang panas terus tiba-tiba hujan itu mengaruh nggak sih Mas untuk ikan benih-benih seperti ini? Kalau cuaca seperti ini ya berpengaruh banget, Pengaruh Mas ya. Iya, pengaruh. Otomatis untuk intensitas penetasan telur sama Ya. ikan yang hidup itu lebih sedikit ya. Ya, lebih sedikit. Nah ini ya untuk rekan-rekan selain hama tadi ada penentu lain, apalagi saat ini musim hujan ya, yang cuaca yang kadang panas terus tiba-tiba hujan, itu yang air yang sekiranya tadi misalnya hangat panas tiba-tiba dingin itu bisa membuat ikan itu agak nggak normal terus bisa jadi kematian tuh Mas ya. Iya. Misal dari terburuknya ini Mas, dari misal penetasan 4.000 ikan itu bisa sampai bertahan tuh kira-kira berapa ikan Mas? 2.000 separuhnya itu bisa bertahan? Bisa, Mas, kalau Bisa ya, 2.000-an bisa ya. Bisa. Jadi masih lumayan. Lumayan. Terus dari kolam sini tadi dipindah ke kolam mana Mas? Kalau dari sini, kalau sudah dari sini nanti ke kolam yang itu agak kecil itu. Ini usia berapa Mas untuk siap jual kira-kira Mas Tita ini? Kalau seperti ini kisaran 3 bulanan 3 bulan lah ini, siap jual ini ya. Sudah besar, Mas. Tapi ini Mas Tita ini lebih fokus di ikan pancawarna bener Mas ya? Iya, benar-benar. Kenapa sih Mas kok lebih tertarik di pancawarna? Mungkin ada kesukaan tersendiri dari Mas Tita atau ada pengalaman tersendiri? Kalau menurut saya itu kalau ke pancawarna itu bisa ke ikan pasar, bisa ke ikan bagus, Mas. Oh gitu. Jadi kalau ikan yang merah kayak red weight gitu, itu kan ikan pasar. Ya. Namanya aja udah ikan pasar, Mas. Jadi ikutnya ke pasar terus. Kalau ikan pancawarna kan ke ada ikan yang grade-nya bagus, harganya juga banyak, Mas. Nanti pengaruh di harga juga lebih mahal itu Mas. Lebih mahal lagi pengaruh harganya. Nah ini ya untuk rekan-rekan ya. Jadi Mas Tita ini emang lebih fokus di ikan pancawarna ya, karena menurut Mas Tita sendiri ya untuk koki ada banyak jenis ya Mas ya. Tapi Mas Tita ini menyediakan jenis-jenis lain apa tidak Mas? Atau emang lebih sedia tapi tidak nggak begitu banyak. Tidak begitu banyak ya, emang Ya. buat pelengkap aja ya, mungkin pembeli untuk yang tanya gitu Mas ya. Oh ya. Untuk Mas Tita lebih ke ikan pancawarna karena menurut Mas Tita ini pancawarna lebih spesifik dengan Mas Tita sendiri ya, seperti itu ya. Dan untuk Mas Tita ini penjualannya kemana saja sih Mas? Kalau sementara saya ini bisa ecer juga bisa, terus lewat dikirim-kirim Ya, media sosial gitu, Mas. juga bisa. Tadi saya kesini lihat ada orang pembeli sini ya, itu milih langsung di kolam. Oh iya. Itu bisa ya? Bisa, Mas. Nah ini rekan-rekan ya yang mungkin ingin langsung beli ke sini ke kolamnya Mas Tita, bisa langsung ke sini, pilih langsung dari kolamnya, nanti sama Mas Tita diambilkan gitu Mas ya. Iya. Nah itu bisa nanti langsung harga-harga
langsung ke Mas Titah langsung di sini dijamin murah Mas ya ini. Murah. Tapi nggak murah. Semua tergantung kualitas ikan ya Mas ya. Ya benar. Dari kalau kualitasnya bagus ya otomatis rekan-rekan juga tahu nanti harganya juga akan berbeda dari ikan-ikan yang berkualitas buruk ya. Oke ya rekan-rekan ya, di sini kita akan ulas sedikit tentang ikannya Mas Titah ya, ikan pancawarna khususnya. Ini untuk spesifikasi ikan pancawarna itu disebut pancawarna gimana sih Mas itu ya? Disebut pancawarna itu karena mempunyai 5 warna. 5 warna ya, Ya. di tubuh ikan ini ya. Ya. Untuk Ada warna putih, merah, oranye, biru, terus kuning. ada juga kuningnya itu ya. Ya. Jadi untuk ikan pancawarna, tapi selain warna ini ada banyak Mas ya pancawarnanya. Yang penting ada 5 warna itu bisa disebut Pancawarna. pancawarna. Mas, untuk misalnya tips untuk rekan-rekan di rumah ya, mungkin untuk pengikut channel Dunia Hobi ya, cara memilih ikan koki yang bagus itu gimana sih Mas? Misal beli ke sini itu cara milihnya gimana? Atau Caranya itu mudah Mas sebenarnya. Ya, yang pertama itu dari segi postur tubuh Mas. ya? Postur tubuh. Lah, itu kalau ekornya itu kalau di senti itu 2 senti. Terus badannya itu 2 senti. Terus kepalanya itu 1 senti Mas. Oh Nah, gitu. gitu, Berarti saya keseimbangan tubuh itu tuh ya. Ya, keseimbangan tubuhnya. Jadi itu pertama ya di Ya, yang tubuh. pertama itu. Yang pertama di tubuh. Ya. Yang kedua itu di segi sirip Mas. Segi sirip. Ya. Kalau siripnya itu tegak Mas, tegak lurus. Ini Kalau sirip atas ini ya. Ya, Heeh. sirip atas lurus. Ya, berdiri itu kayak itu ya. Ya, berdiri tegak lurus kayak gini. Nah, terus sirip bawah juga lurus Mas, nggak bengkok. Ini sirip bawah ini kan ada 4 ini ya. Ini sirip semua itu ya, meliputi Ya, sirip semua ya. Ya. Yang ketiga itu dari itu loh Mas, jambulnya Mas. Oh, jambul itu- kepala itu ya. Ya, Ah, yang jambulnya ada di sini. kepala ini nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil Mas. Berarti seimbang lah gitu Seimbang ya. gitu. Lebih seimbang dengan kepalanya itu ya. Nanti kalau terlalu besar nanti menutupi mata Mas, jadi jelek Mas. Itu juga kurang Kan? bagus Mas ya. Iya, Untuk menutupi mata. untuk dari segi ekor juga, untuk mungkin lebar ekor atau itu juga pengaruh pastinya ya untuk keindahan ikan koki ini sendiri Mas ya. Ya, sangat mempengaruhi Mas. Nah itu cara untuk rekan-rekan yang mungkin ingin membeli ikan koki ya, itu tipsnya kita meliputi kayak keseimbangan tubuh, terus sirip, ekor itu juga sangat pengaruh ya. Tapi untuk tergantung kita kembali ya, untuk kita itu mencari ikan itu untuk kualitas seperti apa dan seperti gimana tujuan kita. Misalnya kan ada banyak kadang orang untuk kontes itu kan ada. Ya Ada. itu emang ada lebih detail sendiri Mas ya untuk ikan kontes itu. Ya, Kalau mungkin sekedar untuk breeding misalnya, kalau breeding ini kan kita lebih kesiapan di ikannya aja ya. ya kesiap. Tapi untuk selain kesiapan juga kalau kualitas induk bagus, pasti anak-anaknya nanti juga Bagus. bagus juga. Oke ya rekan-rekan, kita akan lihat untuk jantan betina ini seperti gimana Mas Titah ini. Coba bisa dilihatkan Mas ini. Nah, Ini jantannya seperti ini. ini jantan Mas ya ini. Ya. Nah ini untuk dari tubuh ikan mungkin sama Mas ya ini ya. Sama. Yang membedakan di Siripnya Mas. sirip ya. Ya, Kalau siripnya- jantan siripnya kasar Mas. Ya, itu Ini kan. diraba ya. ya diraba. Oh ya itu juga kelihatan tapi ya. Ya, Nah itu untuk rekan-rekan itu jantan itu di sirip itu diraba itu kasar ya. Kalau untuk betinanya lebih ke halus berarti Mas ya. ya ini halus. Oh ya ini rekan-rekan bisa dilihat ya untuk rekan-rekan ya, ini sangat beda sekali ya dari jantan tadi itu ada kayak kasarnya itu ada, terus yang di betina itu halus ini ya, nggak ada kayak gergajinya nggak ada itu ya. Nah itu jika rekan-rekan ini bisa dilihat jantan betina untuk kasar sama halus usia berapa Mas minimal ini? Kalau dilihatnya itu usia 3 bulan udah bisa. 3 bulan sudah bisa ya. Bisa. Nah ini untuk rekan-rekan yang mungkin
mau membedakan jantan betina, itu tadi adalah salah satu tips yang paling mudah Mas ya. Di usia 3 bulan sudah bisa dilihat untuk siripnya kasar itu untuk jantan dan untuk halus itu untuk betina. Oke, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Mungkin kita bisa jumpa di lain lagi ya rekan-rekannya. Sampai jumpa lagi di channel kesayangannya, channel Dunia Hobi. Terima kasih Mas. Ya.